Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari Venture Zone akan menyampaikan hasil pitch deck yang kami buat selama kurang lebih 6 bulan ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nabil. Saya Lea Zafir Tifara. Saya Muhammad Glenn Pangestu. Baik, langsung saja kita ke slide yang pertama. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang dari terciptanya atau terbentuknya Uzone sendiri. Yang pertama ada dari wattnya. Apa sih itu Uzone? Yang pertama tahun 2022 itu ada perusahaan multinasional yang bernama Ipsos melakukan sebuah riset. Risetnya itu tentang jumlah penggemar sepak bola yang ada di Indonesia, dan hasil yang didapatkan oleh mereka terbukti bahwa jumlah supporter atau penggemar sepak bola yang ada di Indonesia ini merupakan jumlah yang terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu kami di sini membuat atau menciptakan peluang untuk menawarkan jersey kepada masyarakat atau penggemar, khususnya olahraga sepak bola, dan Uzone menyadari hal itu sehingga Uzone memperluas rangkaian produk dengan menjual jersey dari fans issue juga jersey custom yang kami tawarkan. Nah, Uzone memberikan pilihan bahan jersey yang dapat disesuaikan dengan keinginan dari customer itu sendiri. Beberapa jenis bahan yang ditawarkan seperti Paragon, Lotto, Rayon, dan juga Dryfit. Lalu mengapa sih kami bikin Uzone itu sendiri atau Venture ini? Yang pertama itu respon dari kami sendiri untuk peningkatan penggemar sepak bola atau penggemar olahraga lah. Lalu yang kedua itu karena varian size dan varian jersey untuk wanita itu sedikit di Indonesia. Makanya kami di sini banyak juga untuk memberikan varian-varian yang berbagai macam itu, khususnya di size dan juga jersey untuk wanita, pilihan jersey untuk wanita. Lalu yang ketiga adalah harga yang relatif mahal, karena sebelum kami bikin, kami juga ngecek gitu harga-harga yang ditawarkan oleh penjual lainnya. Di situ harganya menurut kami sendiri relatif mahal, makanya kami membuat Venture dengan harga yang relatif murah. Lalu yang keempat itu sulit untuk request atau mengcustom jersey, karena kebanyakan dari penjual yang ada itu hanya menawarkan jersey secara utuhnya saja, tidak untuk request atau juga mengcustom. Lalu how yang kami ciptakan atau bagaimana sih kami menciptakan ini? Itu yang pertama, peminat olahraga di sepak bola karena semakin banyak, jadi banyak penjual juga yang memanfaatkan situasi sehingga berdampak pada harga jersey yang lebih mahal, karena kita tahu semakin banyak konsumen yang berminat maka harganya semakin tinggi. Namun kami tawarkan dengan varian harga yang relatif lebih murah, berkisar 70.000 sampai 140.000 dibanding dengan pesaing lain yang menawarkan dengan harga 110.000 bahkan lebih di atasnya, bahkan sampai ada yang 200 dan 300.000. Maka dari itu kami memilih bahan dengan harga yang terjangkau juga bagi para pelanggan kami, namun mereka memiliki rasa nyaman dalam pemakaiannya, karena banyak juga bahan yang mereka pilih itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Baik, untuk slide selanjutnya ini ada problem dan opportunity. Yang pertama adalah konteks. Konteksnya itu konteks dari permasalahan. Yang pertama, ketika pembeli sudah memesan, lalu tiba-tiba di tengah pemesanan ada cancel atau meminta perubahan adanya pesanan. Nah, di situ permasalahan yang pertama. Lalu yang kedua ada permasalahan di luar kendali dari kami sendiri. Contohnya ada mati lampu pada waktu yang lama atau perubahan alam atau iklim yang mengakibatkan perubahan harga pada jersey yang kami tawarkan. Lalu root cause of the problem atau masalah intinya saat kami memproduksi barang itu yang pertama ya pasti ketidakstabilan iklim atau cuaca yang mengakibatkan naiknya bahan baku yang kami buat. Karena
naiknya bahan baku, maka otomatis harga barang yang kami jual juga pasti naik. Lalu alternatif yang kami tawarkan kepada customer, yang pertama itu konsultasi kepada customer kami tentang jersey yang akan dibeli dan juga memberikan informasi terhadap jersey yang akan mereka beli. Informasinya itu dapat berubah harga ataupun jangka waktu yang dapat mereka terima. Lalu dari customer sendiri, yang permasalahan yang biasa dihadapi oleh customer itu adanya penjual yang masih baru atau belum banyak pengalaman dalam bidang usaha ini sendiri. Nah, emotional impact-nya yang pertama ada kebimbangan dalam pemilihan untuk mengambil keputusan dari konsumennya itu sendiri. Lalu di quantifiable impact-nya, karena adanya perubahan iklim dan lain-lain khususnya. Lalu ada inflasi khususnya di Indonesia ini di tahun 2023 saja inflasi tahunan itu naik sebesar 2,86%, dan inflasi komoditas pakaiannya naik sebesar 0,61%. Dan perkiraan yang kami terima kenaikan harga jersey per tahun adalah 0,61% sampai 3,47%. Nah, alternatif shortcomings yang kami tawarkan yaitu penyediaan waktu yang lebih untuk berkomunikasi dengan para penjual dan pembeli kami, khususnya terhadap pencarian informasi tentang jersey itu tersendiri. Di slide selanjutnya kami menampilkan form yang kami sebar ke 20 responden yang hasilnya sudah nampak di kiri kami. Yang form pertama itu sebesar 73,3% setuju dengan problem solving yang kami tawarkan. Problem solving yang kami tawarkan adalah melakukan konsultasi dari penjual dan pembeli terkait informasi jersey yang akan mereka beli dan yang kami tawarkan. Karena dengan ini pembeli sendiri akan mendapatkan gambaran secara luas tentang jersey yang akan mereka beli. Lalu di survei yang kedua itu tentang sikap dari vendor kami yang selalu menerima saran dan kritik dari seluruh customer kami, dan mereka semua setuju dengan sikap yang kami tawarkan kepada mereka dengan dua pernyataan di atas bahwa kami sepakat untuk mengedepankan customer baik dari mutu, harga, dan pelayanan khususnya kepada customer kami sendiri. Baik, di slide ini kami menampilkan market size estimation atau perkiraan pasar yang kami dapatkan. Yang pertama ada TAM. TAM itu total addressable market atau total market yang kami dapatkan dari produk kami sebesar 60% dari jumlah penduduk di Indonesia. 60% itu adalah pecinta sepak bola karena olahraga sepak bola merupakan olahraga yang digemari masyarakat Indonesia. Terbukti ketika kemarin timnas kita atau timnas Indonesia main, banyak sekali euforia positif yang ditampilkan di kalangan masyarakat sendiri. Lalu SAM ini 20% diambil dari penduduk Indonesia yang perkiraan kasarnya itu pecinta sepak bola yang mau membeli jersinya. Mereka merupakan pendukung yang loyal kepada klub yang mereka bela, baik dari timnas ataupun klub-klubnya sendiri. Lalu ada SOM. SOM ini diambil dari jersey yang dijual belikan kepada masyarakat Indonesia dengan mendapatkan keunggulan kompetitif dibanding pesaing lainnya. Juga loyalitas kepada pelanggan. Jadi SOM ini keloyalitasan seorang penggemar sepak bola yang ada di Indonesia, dan hasil yang ditunjukkan adalah sebesar 5% dari total penduduk Indonesia saat ini. Lalu di sini ada contoh profil seorang yang ingin mencari jersey sepak bola dengan harga yang relatif rendah dan kualitas yang bagus. Di sini profilnya ada Darlan Pangestu, seorang mahasiswa berumur 20 tahun asal Tangerang. Dia ini menginginkan jersey Manchester United, klub dari Inggris, dengan budget 100.000. Namun dia frustasi dengan harga-harga yang ditampilkan atau ditawarkan oleh penjual-penjual lainnya.
Lalu dia ini ingin adanya sablon nama dan nomor punggung pada jersinya. Nah, dari profil Darlan tadi, kami memberikan solusi untuk saudara Darlan tadi. Yang pertama yaitu memperhatikan bahan dan desain yang kami tawarkan. Jelas karena tadi Darlan menginginkan jersey Manchester United dengan tadi printing. Lalu dengan harga yang relatif rendah atau budget Rp100.000. Lalu solusi yang kedua fokus pada tim dan jenis olahraga yang memiliki penggemar. Karena contohnya tadi Darlan menginginkan klub Manchester United yang mempunyai penggemar yang besar atau berskala besar di Indonesia, maka kami fokus kepada tim yang memiliki penggemar dengan skala besar seperti Manchester United tadi. Lalu solusi yang kami tawarkan membangun strategi pemasaran efektif seperti media sosial, marketplace, dan mengikuti event-event olahraga. Ya, terbukti pada zaman teknologi sekarang, strategi pemasaran yang efektif juga mencantumkan atau memasarkan produk kami di media sosial ataupun marketplace, serta ikut event-event offline yang tersedia seperti di event olahraga yang ada di Jakarta ataupun Tangerang dan sekitarnya. Lalu tetap update dengan tren terbaru. Nah, jersey yang kami tawarkan kan jersey dengan tim atau jenis olahraga yang memiliki penggemar. Nah, tim sendiri itu pasti punya update atau tren terbarunya mereka setiap tahun, setiap musim. Jadi kami juga mengikuti update pengeluaran jersey terbaru dari tim-tim tersebut. Lalu yang terakhir solusi yang kami tawarkan yaitu menambahkan layanan personalisasi seperti penggunaan nameset pada jersey seperti profil Darlan tadi dari masalah yang dia hadapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition dan customer profile. Yang pertama yang akan saya sampaikan terlebih dahulu ini ada customer profile. Jadi di dalam customer profile itu ada gains, ada pains, ada customer job. Nah, yang pertama gain atau apa keuntungan yang ingin didapatkan oleh si konsumen. Jadi konsumen itu menginginkan rasa nyaman ketika memakai jersey. Kemudian konsumen itu menginginkan harga yang terjangkau dan harga yang tidak mudah berubah-ubah. Kemudian pain atau yang biasanya kekurangan yang sering didapatkan oleh konsumen sendiri ini kayak kualitas bahannya itu kurang memuaskan, terus keterbatasan pilihan dari segi bahannya kah atau dari segi modelnya. Kemudian customer job, di customer job itu ngebahas tentang keinginan dari konsumen yang harus terpuaskan. Jadi konsumen itu intinya konsumen pengen mendukung menggunakan jersey yang dapat mendukung kegiatan aktivitas fisiknya dia. Terus konsumen juga pengen menunjukkan dukungan terhadap tim dengan menggunakan jersinya. Kemudian selanjutnya itu ada value proposition. Di dalam value proposition sendiri itu ada product and service, ada gain creator, sama ada pain relievers. Yang pertama akan dibahas itu ada product and service. Jadi umumnya ketika melakukan kegiatan, terutama kegiatan fisik seperti menonton pertandingan bola dari tim favorit, terus maka badan itu kan akan memproduksi keringat yang berlebih, sehingga dibutuhkan pakaian dengan bahan yang cepat untuk menyerap keringat. Terus bahan yang ringan supaya lebih nyaman digunakan. Kemudian oleh sebab itu customer itu membutuhkan jersey dengan bahan yang bagus, terus dapat disesuaikan juga dengan keinginan dari si customer. Kemudian selanjutnya itu ada gain creators. Jadi bahan yang tidak cocok dengan kulit itu dapat membuat rasa yang tidak nyaman. Sehingga Yuzon ini menyediakan beberapa macam jenis bahan, kayak ada Paragon, ada Lotto, ada Rayon, ada Drifit. Jadi pembeli itu bisa memilih mana bahan yang mau digunakan dalam jersinya si pembeli ini. Terus kenaikan harga yang terjadi dari jersey yang ditawarkan oleh Yuzon itu kayak nggak terlalu signifikan sekali. Jadi harga jersey Yuzon itu kan mulai dari 70.000 sampai 140.000 ya. Terus perkiraan kenaikan harganya itu
hanya sebesar 0-3,47% per tahun. Kemudian pain reliever yang ditawarkan oleh Yuzon, yang pertama itu bahan yang tidak cocok pada kulit itu dapat menyebabkan rasa yang tidak nyaman, bahkan gatal-gatal, sehingga Yuzon ini menyediakan beberapa jenis bahan yang bisa dipilih dan dicocokkan dengan kulit customer. Customer cocoknya mau yang mana, yang menurut customer bahan-bahan yang nyaman seperti apa, nanti customer bisa milih sendiri. Kemudian yang kedua ini ada pilihan yang sedikit dapat membuat pembeli terbatas dalam mengekspresikan dirinya. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena Yuzon ini menyediakan jersey custom yang dibuat berdasarkan keinginan konsumen. Nah, lalu ada competition analysis. Kami mencantumkan 4 kompetitor kami yang ada pada saat ini dengan keunggulan dan kekurangannya mereka masing-masing. Yang pertama ada Sportation. Sportation ini kita tahu dia toko besar yang tersebar di Indonesia dengan produk jersey olahraga, kaos, dan perlengkapan olahraga. Namun harga yang mereka tawarkan relatif tinggi, yaitu di atas 300.000. Nah, unique value proposition yang mereka miliki, mereka ini mempunyai toko sport yang sudah tersebar di berbagai kota besar, khususnya Jabodetabek dan Jawa lainnya. Lalu memiliki produk dari berbagai macam brand, baik brand lokal maupun brand yang terkenal di dunia. Branding channel mereka ini, mereka menjual dari official store-nya, ada dari offline store, lalu network atau internet, dan sosial media. Market review yang kami dapatkan dari sumber internet ataupun Google, masyarakat atau pembeli menilai toko mereka dari nilainya 4/5. Lalu RF Sport ini toko yang menjual jersey, sepatu futsal, dan perlengkapan olahraga lainnya. Toko ini memiliki average atau rata-rata harga penjualan per barangnya yaitu 200.000 ke atas. Unique value proposition yang mereka miliki itu mereka memiliki event diskon pada tiap bulannya. Branding channelnya mereka dari sosial media, offline store, dan juga marketplace. Market review yang mereka dapatkan dari pelanggannya yaitu 4,5/5. Lalu ada Melly Sport. Melly Sport menjual produk jersey, sepatu badminton, raket, dan perlengkapan olahraga lainnya. Harga yang mereka tawarkan di atas 150.000. Unique value proposition yang mereka tawarkan atau mereka punya adalah mempunyai perlengkapan badminton yang komplit dan dapat gratis pasang senar bagi customer yang membeli raket karena mereka ini fokus ke cabang olahraga bulu tangkis. Branding channel yang mereka pilih adalah offline store, lalu media internet. Market review yang mereka dapatkan dari pelanggannya itu 4,5/5. Lalu yang terakhir ada Big Sport. Big Sport merupakan toko yang menjual jersey, sepatu futsal, dan perlengkapan olahraga lainnya. Harga yang mereka tawarkan pada produk-produknya kisaran 200.000 ke atas. Unique value proposition yang mereka tawarkan atau mereka punyai yaitu memiliki event midnight sale, dan branding channel yang mereka lakukan melalui offline store dan sosial media. Market review yang mereka dapatkan dari konsumennya sebesar 4/5. Link Canva. Problem atau masalah yang pertama adalah sulit menemukan jersey yang stylish dengan harga terjangkau. Lalu sulit menemukan toko yang memiliki franchise jumbo dan jersey untuk wanita. Terus solusi dari venture kami itu menyediakan jersey yang menjual untuk wanita dan memiliki berbagai macam varian style juga size. Lalu ada unique value proposition. Pertama itu berbagai pilihan jersey, yang kedua itu harga yang terjangkau, dan yang terakhir itu pengalaman berbelanja yang mudah. High level konsep ini menyediakan jersey yang berkualitas dengan berbagai macam pilihan desain dan harga yang terjangkau. Lalu menawarkan platform online yang user friendly dan layanan pelanggan yang baik. Terus ada customer segment, itu pencinta olahraga, individu yang ingin tampil stylish, komunitas supporter. Lalu ada cost struktur, yang pertama biaya platform online, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga biaya pengiriman. Lalu ada existing alternatif toko itu ada Sportation sama jasa pembuatan jersey.
Key metrics itu ada mencari supplier dan menjalin kerjasama, lalu merancang dan memproduksi jersey, serta membangun dan mengelola platform online. Channels-nya itu bisa marketplace, media sosial, dan social networks. Early adopters-nya itu pecinta olahraga yang fanatik, kolektor jersey, dan tim olahraga dari komunitas supporter. Revenue streams itu bisa penjualan jersey dan pelayanan custom jersey. Ya, berikut MVP yang kami tawarkan itu ada jersey polo dari Republik Indonesia, terus ada jersey dari Barcelona, lalu yang terakhir ada jersey dari Arsenal. MVP validation. Pelanggan kami telah menilai dari barang yang kami jual kepada mereka. Feedbacknya itu jersey dapat dipakai dengan berbagai macam outfit kekinian lainnya, harga yang terjangkau, dan bahan yang baik sehingga nyaman dipakai untuk berolahraga. Improvementnya itu masih terdapat beberapa barang yang harus pre-order karena ketersediaan yang terbatas. Sales plan. Yang pertama adalah customer sales funnel. Itu dari target marketnya itu supporter sepak bola, listnya itu atau pemimpinan supporter fanatik, lalu opportunity atau kepentingannya itu antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap sepak bola. Customer itu seluruh masyarakat Indonesia. Lalu seperti yang kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada target customer, supporter sepak bola, terus ke penonton sepak bola, lalu ke kolektor jersey. Channel to be used to attract the target customer segment, atau channel yang biasa kami gunakan untuk mendapatkan segmentasi customer, yaitu ada e-commerce dan juga word of mouth atau mulut ke mulut. Sales plan. Estimate number of leads atau estimasi angka yang akan kita gapai itu target marketnya 10.000 potensial customer atau 10.000 customer yang potensial. Lalu marketing goals-nya ada 5.000 e-commerce visitor dan 2.000 social media engagement. Jadi ada 5.000 orang yang mengunjungi e-commerce kita targetnya. Lalu ada target 2.000 orang yang mengunjungi sosial media kita. Lead conversion rate atau kemungkinan pemimpinan itu ada 2%. Lalu ada estimate lead range. Terus ada website visitor itu kurang lebih 5.000 dikali 2% sama dengan 100 orang. Lalu terus social media engagement 2.000 dikali 2%, total 40 leads. Email opens-nya itu 1.000 dikali 2% sama dengan 20 leads. Total estimate lead range-nya jadi 100 ditambah 40 tambah 20 sama dengan 160 leads. Jadi estimate lead range-nya itu ada 160 leads. Lalu estimate cost to convert these leads to actual customer. Jadi estimasi biaya yang dikonversi terhadap customer sebenarnya, customer aktual. Estimasi biaya pemasaran itu iklan PPC atau pay per click e-commerce sama dengan 15.000 per bulan. Lalu total estimasi biaya pemasaran per bulan 15.000. Lalu total estimasi lead yang dihasilkan per bulan sebanyak 200 lead PPC atau pay per click. Yang selanjutnya adalah go to market strategi. Go to market strategi itu maksudnya tuh kayak kita jual ini lewat apa. Yang pertama itu promo mulut ke mulut tentang menggunakan fitur SEO. Lalu yang ketiga menggunakan fitur pay per click untuk e-commerce. Lalu meningkatkan citra toko dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir itu memberikan promo seperti promo awal bulan, promo akhir bulan, atau promo akhir tahun. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang financial plan dari Yuzon. Jadi yang pertama ini ada modal awal. Modal awal yang dimiliki oleh Yuzon sendiri adalah 2 juta rupiah. Kemudian dari modal tersebut dilakukan pembelian jersey sebanyak 20 pieces dengan harga Rp1.300.000. Kemudian pembelian plastik polimer sebanyak 250 pieces untuk digunakan mengemas jersey dan diberikan pada konsumen, harganya Rp25.000. Jadi total startup cost-nya adalah Rp1.325.000. Kemudian ada biaya lain seperti pembayaran iklan pay per click di e-commerce, harganya Rp15.000. Kemudian ada biaya bensin untuk transportasi yang 1 liternya adalah Rp10.000 dengan total Rp25.000. Jadi total pengeluarannya adalah Rp1.350.000. Dikurangi dengan modal awal 2 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan 1.350.000, sisa modal yang dimiliki adalah 650.000. Selanjutnya ada biaya variabel per piece, ada biaya per piecesnya. Jersey
jersey ya, satu pieces jersey itu pembelian harganya adalah 65.000, kemudian plastik polimer satu pieces itu adalah Rp100, kemudian ada kertas HVS satu lembar itu harganya Rp333. Jadi total harga pokok dari jersey yang dikeluarkan adalah Rp65.443. Sedangkan Yuzon ini menjual satu pieces jersey itu dengan harga Rp85.000. Kemudian terdapat biaya lain-lainnya seperti bensin, 1 liter itu harganya Rp10.000, kemudian ada pembelian Blue Point itu ada satu pieces harganya Rp2.000 dengan total Rp12.000. Forecast profit and loss per pieces. Jadi pendapatan per piecesnya adalah, atau harga yang dikeluarkan itu adalah Rp85.000 untuk satu pieces jersey. Kemudian ada harga pokok penjualan per piecesnya ini sebesar Rp65.443. Jadi gross profitnya adalah sebanyak Rp19.557. Kemudian dikurangkan dengan beban dari biaya lain-lain sebesar Rp12.000. Jadi total laba yang didapatkan oleh Yuzon adalah Rp7.557. Selanjutnya di sini terdapat forecast profit and loss selama 2024. Pendapatan di bulan Januari adalah sebesar Rp425.000, harga pokok produksinya sebesar Rp327.215, gross profitnya adalah Rp97.785, dan biaya lainnya adalah Rp12.000. Jadi laba yang didapatkan oleh Yuzon adalah Rp85.785. Di Januari ini yang terjual adalah forecast kami yang terjual adalah 5 pieces. Kemudian di Februari 3 pieces, di Maret 5 pieces. Jadi pieces di setiap bulan yang terjual itu disesuaikan dengan tren yang ada di pasaran. Selanjutnya di sini terdapat financial project. Ini ada financial project per pieces. Pada tahun 2024 pendapatannya itu adalah Rp85.000. Harga pokok produksinya adalah Rp65.443. Gross profitnya adalah Rp19.557. Biaya lainnya Rp12.000. Jadi laba yang didapatkan adalah sebesar Rp7.557. Di tahun 2025 tidak terjadi kenaikan. Jadi harganya sama seperti di tahun 2024. Kemudian di 2026 terjadi perkiraan kenaikan harga. Jadi nanti Yuzon di 2026 itu memperkirakan bahwa akan menaikkan harganya menjadi 90.000, harga satu jersey-nya menjadi 90.000 dengan harga pokok produksinya sebesar 67.650 sehingga gross profit yang didapatkan adalah sebesar 22.350. Kemudian Yuzon juga memperkirakan adanya kemungkinan bahwa biaya lainnya juga meningkat di tahun 2026 menjadi 15.000. Jadi jika ditotal, laba yang didapatkan oleh Yuzon di tahun 2026 adalah 7.350. Kemudian terdapat financial project. Di sini di tahun 2024 di tahun 2024 perkiraan 60 pieces dari jersey terjual dengan pendapatan sebanyak 5.100.000 dengan harga pokok produksinya Rp3.926.580. Jadi gross profitnya itu Rp1.173.420. Kemudian beban dan biaya lainnya itu sebesar Rp144.000, kemudian dikurangkan jadi total laba yang didapatkan di tahun 2024 adalah Rp1.029.420. Dan selanjutnya ini mohon maaf sebelumnya ada kesalahan penulisan, itu seharusnya 2025 diperkirakan menjual sebanyak 52 pieces. Jadi pendapatannya sebesar Rp4.420.000, harga pokok produksinya Rp3.403.036, dan gross profitnya adalah Rp1.016.964. Biaya lainnya adalah Rp144.000, dan total laba yang dihasilkan adalah Rp877.964. Kemudian, mohon maaf kembali, itu ada kesalahan, itu seharusnya 2026. Di 2026 ini, Yuzon mengharapkan berhasil terjual 58 pieces. Jadi total pendapatannya adalah Rp5.220.000, HPP-nya Rp3.923.700,
Gross profitnya Rp1.296.300, biaya lain-lainnya 180.000, dan total laba yang dihasilkan di tahun 2026 adalah Rp1.116.300. Kemudian di sini ada unit economics. Jadi average selling price per month di tahun 2024 adalah 425.000. Jadi 425.000 itu didapatkan dari total pendapatan pada tahun 2024 adalah 5.100.000 yang kemudian dibagi dengan 12. Jadi di sini dapat rata-rata penjualan per bulannya adalah 425.000. Kemudian selanjutnya itu ada gross profit per month. Jadi gross profit per month itu didapatkan dari gross profit yang di tahun 2024, yakni sebanyak Rp1.173.420 dibagi dengan 12. Jadi di sini hasilnya untuk gross profit per month-nya adalah Rp327.215. Kemudian ada customer lifestyle useful life, itu sekitar 20% atau sekitar 5 tahun untuk jersinya. Kemudian ada customer lifetime value-nya adalah Rp1.636.075. Sama saja untuk perhitungan di tahun 2025 dan 2026 seperti itu. Funding plan projection. Funding plan ini adalah sumber rencana pendanaan. Funding needed for, atau pendanaan dibutuhkan untuk expand the business area and to develop the new product, yaitu untuk menyebarluaskan bisnis area dan membuat produk baru. Lalu current equity capital of founder, atau modal ekuitas pendiri saat ini, every founder have put 500k of rupiah each, and total capital for founder is 2000k. Jadi tiap pendiri itu telah mengumpulkan 500.000 rupiah per orang. Jadi total kapital atau total modal yang dimiliki dari 4 pendiri ini menjadi 2 juta rupiah. Potential funding source, atau potensial sumber pendanaan yang potensial. Itu ada universitas, lalu MBKM atau kewirausahaan, Bank Nasional, atau mungkin pendiri bisa mengumpulkan modal lagi. Lalu ada current valuation of company, atau current valuation of company. The company are searching the valuation of 30.000 rupiah based on current sale. The company atau venture sedang mencari the valuation atau nilai valuasi sebesar 30 juta rupiah based on current sale, atau berdasarkan penjualan sekarang. Target finance atau target pendanaan. The company are looking and set the target on 10,000k rupiah. Venture sedang mencari dan membuat target di 10 juta rupiah. WIFM for investor, atau WIFM for investor 30% equity in the company. Jadi value terhadap investor itu mendapatkan 30% saham di dalam venture. Future founders itu C series from the whole company.